Oke, coba ini. Mari. Saya iya. Oke. Iya. Shalom, salam sejahtera buat kita semua ya. Hari ini tanggal 7 Oktober tahun 2020 merupakan hari yang berbahagia untuk kita semua, khususnya untuk saudara kita kekasih di dalam Tuhan, yaitu saudara Victoria dan saudari Lili, di mana kita pada hari ini akan mengadakan ibadah pemberkatan pernikahan kudus ya. Kita percaya bahwa segala sesuatu itu sudah diatur oleh Tuhan dan yang terbaik adanya. Untuk itu kita berdoa ya. Bapa di surga, Maha besar, Engkau agung dan mulia. Sungguh kami sebagai anak-anak-Mu di tempat ini mengucap syukur dan berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan, karena kebaikan-Mu, anugerah-Mu yang begitu besar atas setiap kami, di mana pada pagi hari Tuhan Kau kumpulkan kami bersama di tempat ini untuk mengadakan ibadah yang sakral pernikahan kudus kedua anak-Mu Victoria dan Lili ya Tuhan. Kami percaya bahwa Roh-Mu ada di tengah-tengah kami, ada pada setiap kami, yang akan memimpin ibadah kudus ini dari awal sampai pada akhirnya. Ya, Engkau dipermuliakan di atas segala yang ada. Kami sungguh mengundang akan hadirat-Mu yang begitu besar, agung dan mulia di tengah-tengah kami pada pagi hari ini, dan kami akan melihat bahwa kemuliaan itu boleh dinyatakan dari setiap kami, terlebih khususnya untuk anak-Mu kekasih Victoria dan Lili. Kami memulai ibadah kudus ini dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan kami yang luar biasa, Yesus Kristus. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya. Amin. Oh, silakan kalau mau video call. Om, kita ada yang support pakai handphone nggak? Dipakai buat video call. Bisa aja semua pakai handphone. Bentar.
ini jalan. Audio komputer. Tes 1 2 tes tes. Tes 1 2 3 tes. Ini nengok. Masih lari. So ini nggak pakai masker transparan. Iya, biar di wajahnya biar kelihatan. Kita udah siapin. Jadi kelihatan wajahnya. Wah, ini dia. Berarti pakai ini aja. Nah. Di sini aja ya kameranya ya. Oh, itu tripodnya tinggi juga ya? Tinggi ya. Tapi mini ya. Di sini aja, Om. Di anu ya, di sedot di di apa itu? Bagus tidak? Gambarnya pakai ini sudah. Kalau aku pakai dus. Oh, gitu. Di sini Mbak, di posisi tidur aja ya. Landscape. Kembali. Enggak apa ini ya, pakai kamera belakang aja. Oh gini? Ya. Enak kamera depannya nggak apa-apa. Solusinya babasan depan atau belakang? Bagus depan pasti. Depan itu kamera. Kelihatan? Apa itu? Oh, tunggu covernya ya? Mati berat. Tekan ini ya. 5 ini ya? 5 sudah ya? 5 ya? Udah 5 kan? Kelihatan. Gak kelihatan? Itu charger nggak? Nggak usah. Berarti enggak anu tuh. Nggak anu ya? Enggak, iya. Kau udah ini? Nggak ini. Enggak anu. Itu benar. Yang gambar ini dingin lah. Bukan fan. Itu kan itu biasa jumlah ya? Ini Barusan ini udah biasa. Kecahayaannya kaki belakang. Nah, sudah. Oke. Ya, kita awali dengan satu pujian yang menyatakan bahwa mulai hari ini ke depan kita akan melangkahkan kaki kita di dalam bahtera rumah tangga bersama Tuhan Yesus. Wonderful day.
Today I will walk with my hands in God. Today I will trust in Him and not be afraid, for He will be there, for He will be there every moment to share on His wonderful day He has made. Hari bahagia dalam hidupku, berjalan bersamamu, Yesus Tuhanku, sebab Kau sertaku, selalu sertaku sepanjang hidupku, bahagia selalu sertaku. Sebab Kau sertaku, selalu sertaku sepanjang hidupku, bahagia selalu sertaku. Sertaku selalu sertaku sepanjang hidupku, bahagia selalu sertaku. Sertaku. Satu. Sebelum kita akan mendengarkan kebenaran firman, mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa surgawi, di dalam nama-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, terima kasih ya Bapa atas hari yang indah Engkau berikan pada kami pada hari ini. Tubuh jasmani yang sehat, hati pikiran yang sehat, karena semua adalah penyataan daripada Engkau. Di hari yang indah ini, biarlah kami mau mengawali di dalam membangun bahtera keluarga Kristus. Kami mau mengawali dengan kami mau belajar kebenaran firman. Sebab firman-Mu adalah fondasi di dalam setiap kami mendirikan bangunan keluarga ini yang kudus,
dan tak bercacat di hadapan-Mu. Biarlah oleh karena kebenaran-Mu kami dimampukan untuk kami menjalani kehidupan keluarga ke depan. Firman-Mu lah yang kami perlu, sebab Firman-Mu lah pelita bagi setiap jalan kami. Sehingga setiap jalan kami, jalan kehidupan kami tidak tersesat. Jalan kehidupan kami akan menuju kepada yang menjadi kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu, urapi setiap pada kami yang mendengarkan kebenaran firman, boleh menjadi pelaku daripada firman. Terpujilah Engkau, haleluya, amin. Kita akan membuka di dalam Injil Matius. Matius 19 ayat 6. Bisa dibuka bawah. Ini. Matius 19 ayat yang ke-6. Dan mari bisa dibaca sebanyak 3 kali. Tidak 7 kali, 3 kali saja. Ya, supaya bisa termemori. Nah, bisa dibaca bersama. Ya, atau kita ya. Matius 19 ayat 6. Matius 19 ayat 6. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu, karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Saya ulangi sekali lagi, Matius 19 ayat 6. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu, karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Saya ulangi sekali lagi, Matius 19 ayat 6. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu, karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ya. Berdirinya kenapa? Bisa. Oh, kenapa harus membaca? Paling tidak manusia itu kalau membaca akan melintas di otak. Karena kalau kita membaca sebuah teks pasti sedikit banyak akan teringat. Nah, saya akan bacakan sekali lagi Matius 19 ayat 6. Firman Tuhan demikian, demikianlah mereka bukan lagi dua, sudah bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Satu ayat ini berbicara mengenai dua hal, kalau saya boleh menjelaskannya. Hal yang pertama, di mana pernikahan Kristen adalah pernikahan yang monogami. Satu pasangan, satu pasang. Hanya ada satu suami dan satu istri. Tidak dengan suatu alasan apapun mengizinkan suami untuk memiliki istri kembali, atau sebaliknya mengizinkan istri untuk memiliki suami kembali. Jadi pernikahan Kristen adalah pernikahan yang monogami, satu suami dan satu istri, satu pasang. Seperti halnya sepatu yang kita pakai, ya, isinya
ada 2. Nah, di mana dikatakan mereka bukan lagi 2, bukan lagi 2. Jadi Pak Sutoyo di sini dan Bu Lili sekarang ini, ketika nanti sudah memasuki di dalam pemberkatan pernikahan, kalian sudah bukan lagi 2, tetapi kalian adalah 1. Ini berbicara mengenai sebuah kesatuan. Adanya kesatuan. Kesatuan di dalam membangun keluarga. Satu visi, satu tujuan. Tujuannya apa? Tujuannya tentu untuk kemuliaan Tuhan. Bukan untuk kemuliaan Pak Sutoyo maupun kemuliaannya beliau. Tetapi semuanya itu hanya untuk kemuliaan Tuhan. Oleh sebab itu, di dalam membangun sebuah keluarga, di situ juga membangun sebuah kerajaan surga. Membangun sebuah kerajaan surga, yaitu kerajaan surga Sutoyo ini, yang nanti pada akhirnya bagi kemuliaan Kristus saja. Nah, bicara mengenai kesatuan, ini sama halnya dengan pribadi Pak Sutoyo dan Bu Lili, di mana pribadi kita semuanya juga yang ada di sini itu adalah manunggal dengan Kristus. Kalau kita mau berpikir, mau mengerti bagaimana kita dapat bersatu dengan Dia, yaitu Bapa dan Anak, Yesus dalam Bapa, Bapa di dalam Kristus, itu merupakan sebuah kesatuan. Bagaimana kita bisa memahami akan arti daripada kemanunggalan dengan Allah, kemanunggalan dengan Kristus. Sedangkan Pak Sutoyo dan Bu Lili tidak bisa bersatu, tidak bisa menjadi satu. Oleh sebab itu kalian dikatakan firman Tuhan, kalian bukan lagi 2, melainkan kalian adalah 1. Sama seperti pribadi Pak Sutoyo adalah 1 dengan Kristus, pribadi Bu Lili adalah 1 dengan Kristus. Jadi harus ada Kristus di dalam keluarga. Dan adanya kesatuan visi dan kesatuan hati. Kesatuan visi dan kesatuan hati. Kalian berdua di sini nantinya akan harus mempunyai kata saling melengkapi. Tidak bisa berdiri sendiri. Pak Sutoyo berdiri sendiri, Lili berdiri sendiri. Kalian harus memiliki kesalingan, saling mengerti, saling memahami, saling membantu. Ya. Jadi tidak bisa ngomong, oh ini tanggung jawabnya Pak Sutoyo. Oh nanti yang harus membahagiakan Pak Sutoyo. Atau sebaliknya, Pak Sutoyo menyalahkan sang istri. Kamu seharusnya berbuat seperti ini. Contoh, oh mestinya ada sarapan. Ya, harus istri yang menyiapkan. Nah, jangan saling menyalahkan. Tetapi bagaimana bisa saling mengerti? Tidak menuntut, tetapi bagaimana kita dituntut. Kita jangan suka menuntut, tetapi kita sendiri harus menuntut diri sendiri. Kita sendiri yang dituntut untuk menjadi melengkapi. Kalau memang sang istri belum bisa menyiapkan, suami aja langsung berinisiatif. Ini dalam hal mempersiapkan sarapan loh ya. Contohnya seperti itu.
Belum ada hal-hal lainnya, banyak hal. Nanti ke depan di dalam membangun keluarga ini akan banyak hal-hal tentu. Hal-hal baik, bahkan hal-hal yang tidak baik. Pasti ada, bukan tidak pasti, tetapi itu akan ada. Dan itu tidak bisa dihindari, tapi harus dijalani. Oleh sebab itu di awal, di dalam membangun pernikahan, kita sudah mengadakan konseling pranikah, ya kan? Banyak 4 kali. Di situ terbangun sebetulnya. Ada dasar-dasar yang akan harus menjadi fondasi. Jadi di dalam pernikahan bukan hanya sekedar nikah, diberkati sudah jalan sakarepe, tetapi harus ada kesatuan, ada pertumbuhan di dalam kebenaran, bukan di dalam kebenarannya sendiri, tetapi kebenaran Alkitabiah. Ya. Dari ayat tadi, hal yang kedua yang bisa kita pelajari yaitu tidak dapat diceraikan oleh manusia. Kalian saat ini nanti dipersatukan bukan juga oleh manusia, tetapi kalian dipersatukan di dalam Kristus. Kalian sudah nanti akan dipersatukan di dalam Allah Bapa. Ketika kalian sudah menjadi satu, dipersatukan oleh Allah, tidak ada yang bisa memisahkannya selain daripada maut, yaitu kematian kita sendiri, kematian tubuh kita ini, sampai kita berpulang kepada Bapa. Sebab tujuan kita mendirikan sebuah keluarga adalah mendirikan sebuah kerajaan surga. Tadi di awal saya sudah katakan bahwa pernikahan Kristen adalah pernikahan yang monogami, satu suami dan satu istri. Hal yang kedua tidak dapat dipisahkan oleh manusia. Jadi tidak ada perkataan cerai dalam pernikahan Kristen, pernikahan kudus Kristen. Sampai daripada maut yang memisahkan. Karena apa nantinya? Di dalam kita membangun sebuah keluarga, adanya hal-hal baik, adanya hal-hal yang tidak baik, di situ ada campur tangan Tuhan. Kita akan melihat bahwa kuasa Tuhan itu hadir, kuasa Tuhan itu nyata, pekerjaan tangan Tuhan itu nyata di dalam kehidupan keluarga Pak Stoyo dan Bu Lili nanti gelapnya. Kalian akan melihat pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Oleh sebab itu, mari didasari oleh takut akan Tuhan. Mari didasari dengan ketaatan kepada Tuhan. Sebab di luar Tuhan, semuanya akan sia-sia. Kenapa? Sia-sia di dunia maupun di kekekalan kelak nanti. Sebab hidup kita terbatas, hidup kita hanya terbatas, katakanlah 70-80 tahun. Kalau nggak nutut bisa 50-40. Kalau nggak nutut juga bisa 30-20. Tapi saat ini kita susah lebih daripada 30. Ya, tentunya nanti akan nututnya nggak tahu sampai mana. 40, 50, 60, 70, 80, 90. Untuk menuju kepada kekekalan yang tidak terhitungkan. Bisa 1000, 10.000, 100.000, 1 juta tahun nantinya atau lebih. Itu adalah kekekalan. Kita hanya hidup puluhan tahun untuk menuju kepada yang tak terhingga. Oleh sebab itu, mari kita mau membangun kerajaan surga di bumi ini dengan takut akan Tuhan, dengan berlandaskan firman Tuhan. Sebab di luar pada itu tidak ada artinya, semuanya sia-sia. Amin. Mari kita berdoa.
Terima kasih Bapak, inilah kami anak-anakmu, kami mau meresponi firman-Mu, kami mau menjalani di dalam membangun keluarga ini, kami mau sesuai dengan kehendak-Mu, apa yang telah Kau firmankan di dalam Alkitab Injil kebenaran, yaitu kami mau menjalani pernikahan ini berdasarkan satu suami dan satu istri. Adanya kesatuan di dalam kami membangun keluarga, adanya kesatuan, adanya saling mengerti, saling menolong, saling melengkapi. Kami mau terus belajar akan kebenaran-Mu di dalam membangun keluarga ini. Dan biarlah juga kami mau setia terhadap pasangan kami sampai pada akhirnya, sampai pada Engkau memanggil kami pulang ke rumah. Kami mau setia, kami mau terus bersatu di dalam membangun keluarga ini, sampai pada anak cucu kami boleh melihat kebesaran kebaikan-Mu di dalam keluarga kami, sampai pada keturunan kami, sampai pada kedatangan-Mu yang kedua kali. Keluarga Kristen semakin dipermuliakan. Terima kasih Bapak, meteraikan firman-Mu di setiap hati kami. Biarlah kami boleh menjadi pelaku kebenaran firman-Mu oleh kekuatan daripada Roh Kudus-Mu yang ada di dalam kami dimampukan. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus, haleluya, amin. Tes. Artinya apa? Artinya nggak ada lu, nggak rame. Keluarga itu kalau tidak ada lu nggak rame, kalau nggak ada keluarga nggak rame. Itu konsep yang betul ya, konsep yang betul. Saat ini beberapa sampai kemarin saya baca tuh ya di berita online ya, berita-berita gosip online ya. Mereka tuh di luar sana tuh lagi musim apa? Lagi musim perceraian. Ya. Tadi Pastor Gary bilang bahwa kekristenan itu sifatnya monogami. Arti monogami itu satu pasangan saja. Kenapa perceraian dibenci sama firman Tuhan? Kalau di lain tempat yang mungkin punya pendapat beda ya, bisa divorce terus remarried, divorce, remarried kayak gitu ya. Ya. Sementara di Kristen itu kita sangat menjunjung tinggi pernikahan. Betapa Tuhan menghargainya, bahkan Dia itu membenci perceraian. Pernah lihat gak orang saling benci? Pernah ya?
orang saling benci ya. Nah, Tuhan itu bukan membenci manusia. Tuhan membenci dosa. Kata cerai, bahasa aslinya di Alkitab, cerai, itu sama pada saat Adam Hawa. Setelah mereka makan buah pengetahuan baik dan jahat, jatuh dalam dosa. Itu terjadi kata cerai pada saat Tuhan mengusir Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden. Itu kata cerainya itu sama dengan kata cerai yang dipakai Tuhan pada saat Tuhan mengusir. Jadi cerai itu adalah pemisahan. Maka itu Tuhan membenci perceraian, karena begitu ada kata cerai, itu mengingatkan dia akan keterpisahan Tuhan dengan kita, dengan teman-teman semua di sini. Tuhan sangat membenci perpisahan antara dia dengan manusia. Tuhan paling gak nyaman karena Tuhan sayang. Tuhan itu sayang. Tadi Pastor Billy sudah jelasin buat bukan lagi dua tetapi satu. Karena Tuhan tuh ingin satu, ingin dekat-dekat dengan Mas Toyo dan Bali, dengan teman-teman semua. Tuhan ingin dekat-dekat karena Tuhan sayang. Keluarga yang bahagia kira-kira karena apa? Pertama, uangnya banyak. Ya, uang banyak senang nggak? Senang ya. Wah, kalau lihat artis duitnya berapa miliar, mobilnya merek Alphard gitu ya, ngomongnya aja susah. Terus tanahnya banyak, rumahnya banyak, hartanya banyak. Nah, ternyata tidak sedikit mereka itu bercerai. Kurang apa? Berarti harta bukan jawaban. Percaya, harta bukan jawaban. Saya pernah beberapa orang kaya tapi hancur rumah tangganya. Yang kedua, pernah tahu artis Hollywood gak? Ganteng, cantik, kurang apa? Itu adalah mimpi setiap orang. Setiap orang tuh pengen, gua kalau kawin pengennya cowoknya tuh seganteng Brad Pitt gitu misalnya, atau seganteng yang main di sini pas dulu siapa? Nah, Tom Cruise ya, cowok gue pengen gitu. Terus cewek gue, istri gue nanti seperti siapa ya? Yang cantik ya? Katanya Angelina Jolie lebih cantik, Jennifer Aniston. Mungkin kayak Ayu Ting Ting, mungkin wah kayak Ayu Ting Ting, atau kayak girl band Korea, wah gue kan punya istri kayak gitu. Tapi banyak yang cerai, mereka bahkan dominan cerai. Bahkan ada seorang cewek Korea udah menikah lama ya, waktu itu siapa ya namanya lupa saya ya. Dia itu bintang Korea King, Brad King gitu ya. Orangnya terkenal, keluarganya, suaminya sayang, anaknya udah besar-besar, udah mapan, bunuh diri. Apa yang kurang? Udah komplit hidupnya. Berarti apa? Harta bukan jawaban. Banyak orang kaya kesepian. Untuk mencarinya apa? Mereka berbuat dosa. Kedua, kegantengan itu juga bukan jawaban. Kecantikan ternyata bukan jawaban. Di luar sana banyak rumah tangga munafik. Kelihatannya mereka, bahkan teman saya bilang mereka menikah jalan tuh karena ingat sama anak-anak aja. Kalau nggak ingat sama anak mereka udah pisah. Tidak ada pernikahan yang sempurna. Yang sempurna itu gimana sih? Yang sempurna itu ketika Tuhan hadir dalam rumah tangga kita. Mau berapa banyak harta, Tuhan hadir, hidup kita sempurna. Mau seberapa cantik kita, seberapa jelek kita, kalau Tuhan hadir, pasangan kita tuh sempurna buat kita. Pekerjaan kita kayak gimana sih? Wah, kalau pekerjaan kita seperti ini, omset seperti ini, baru bahagia.
Begitu Tuhan hadir, berapapun pekerjaan kita, apapun usaha kita, itu sempurna. Ini mimpi kami supaya kalian berdua ini punya kehidupan keluarga yang sempurna. Kita nggak punya apa-apa yang kita bisa berikan. Bahkan nasihat melalui Pastor Gary pun mungkin semua orang bisa dengar tapi sulit melakukan. Maka kita hadirkan Tuhan. Kita cuma menunggu hadirkan Tuhan supaya roh takutkan Tuhan tadi yang seperti yang dijelaskan itu bisa ada di tengah-tengah keluarga. Ini sangat penting karena apa? Kalian nanti akan mempunyai keturunan-keturunan. Nilai-nilai yang kalian anut itu akan turun. Saya lihat ada beberapa teman saya yang keluarga orang tuanya rusak. Ini kisah nyata ya. Keluarga orang tuanya rusak. Keluarganya dia juga rusak. Karena apa? Value itu yang kalian berdua anut akan kalian demonstrasikan dalam kehidupan sehari-hari ke anak-anak. Karena perbuatan itu jauh lebih kuat kata-katanya dibanding dengan ucapan. Oke ya. Ini dengan kita hubungan langsung dengan siapa nih? Dengan mama ya? Oh ya. Oh, dua keluarga ya. Selamat datang dalam ibadah pemberkatan supaya bisa dinikmati bersama. Oke ya, sekarang kita akan memasuki yang paling penting ya. Biasa waktu pacaran kan, wah aku akan mencintaimu, aku akan apa gitu ya. Tak beli sepatu kaca, apa mungkin balinya, wah aku akan merawatmu. Nah, ini saat yang sangat penting. Di hadapan Tuhan, di hadapan para malaikat, kita akan memberi kesempatan untuk Mas Tuyo sama Mbak Lili untuk mengucapkan janji, bukan ke saya, bukan ke para saksi, tapi mengucapkan janji ke masing-masing yang disaksikan oleh Tuhan. Ya. Orang itu bahagia banget kalau ada pernikahan, apalagi Tuhan, karena Tuhan mencintai persatuan. Mazmur 133 ya. Oh, betapa indahnya bila semua kita tuh hidup dalam persatuan. Oke ya, Pastor Gary, Pastor Beni bisa sama Pak Christian, Ibu Elizabeth, terus kan ini kan juga ya, kita akan sama-sama saksikan ya, sebagai saksi semuanya di sini. Percaya, sosok yang tidak kelihatan di sini jauh lebih bersinar dibanding kita semuanya di sini. Dan dia sosok itu yang tidak kita lihat sekarang ini ya, dia sangat mencintai kalian berdua. Oke ya, kita akan saling mengucapkan, kan dihafal ya, saling mengucapkan janji. Setelah mengucapkan janji, nanti silakan didengar, masing-masing pihak mendengar. Mbak Lili dengar janjinya Mas Toyo. Mas Toyo dengar janji Mbak Lili. Setelah mengucapkan saksi sebagai komitmen atas janji itu, kenakan cincin. Ya, oke, bunganya mungkin bisa begitu ya. Silakan Mbak Lili. Saya nggak ada pada ya. Di sini aja. Gimana nih? Ini ya, ada pada Mbak Lili. Ini aja. Kursinya kemudian aja ya? Nah, kalau Pak Christian atau Pak Beni bisa megangin mic ya, biar mereka bisa konsentrasi dari belakang aja ya. Ya. Mungkin bisa biar kamera bisa kelihatan keluarga ya. Dalam nama keluarga sebelum kita mengucapkan janji, kita persilakan Mas Sutoyo membalik berdua dulu. Karena apa yang kau katakan itu merupakan janji seumur hidupmu. Bukan janji sehari, 2 hari, setahun, tapi sampai maut memisahkan kalian berdua.
Saya nggak mau apa yang diberkatin di Hosokana ini tidak it doesn't work. Saya pengen semua jemaat Hosokana diberkati Tuhan, termasuk kalian berdua. Saya ingin kalian merasakan bahagianya pernikahan. Jauh lebih indah daripada yang ada di film-film. Saya mau kalian menjadi keluarga yang sempurna. Oke, silakan berdua. Tuhan, apa kami yang kata dalam janji surga, pada yang kami kenalkan kami sembah di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Bapa atas kemurahan kasih setia-Mu dan dalam selama sepanjang hidup kami pada dulu hingga sekarang. Kami percaya Engkau yang baik untuk hal yang kami kasih Bapa terbukti. Dan saat ini Kau berkenan Bapa Kau memberkati pernikahan kami. Kau mewujudkan pernikahan kami ini Bapa. Ini hari bahagia ini Bapa, Kau berkati pernikahan kami ini Bapa. Hari ini kami serahkan kehidupan kami sekarang dan kedepannya Bapa, kami serahkan kehidupan kami. Bantu kami melalui jalan ini Bapa, supaya selalu tetap berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, sebentar. Pelan-pelan ya, kita ucapkan, jangan terburu-buru, pelan. Terus kembali silakan dengar, diingat benar-benar. Pada hari ini 7 Oktober 2020 di hadapan Tuhan, di hadapan hamba-Nya, jemaatnya yang kudus, keluarga yang terkasih, dan seluruh orang yang mengasihi, saya Sutoyo Wardani Atmojo menerima engkau Yudhana Aini sebagai istri saya satu-satunya dan sah dalam Tuhan. Saya berjanji akan selalu mengasihimu dalam suka maupun duka, sehat maupun sakit, kaya maupun miskin, hingga maut memisahkan kita. Dan saya berjanji segala yang menurut saya juga milikmu juga. Tuhan bagi saya memenuhi janji saya ini. Amin. Amin. Silakan dikenalkan cincin. Cincinnya mana? Oh, cincin. Kakinya itu ya, asisten. Yes. Dalam nama Tuhan. Itu akan dikenakan terus sampai maut memisahkan kalian. Untuk sekarang kembali ucapan dulu. Di hadapan Tuhan, hamba-Nya dan jemaat yang kudus, saya Nuraini menerima Engkau Sutoyo Wardani Atmojo sebagai suami yang sah dalam Tuhan. Saya berjanji akan tunduk, setia, dan melayani-Mu dalam keadaan suka dan duka, kaya dan miskin, sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan. Dan saya berjanji semua yang menjadi milik saya adalah milik-Mu juga. Tuhan, bantu saya memenuhi janji saya ini. Dalam nama Tuhan, silakan. Ini merupakan materai. Kalau transaksi ini materai yang mengikat sampai maut memisahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Oke ya, bisa nanti ke depan sini kita akan berdoa. Pastor Gary, Pastor Benny kita akan memberkati. Jangan apa-apa, nggak usah berlutut ya. Ini kondisinya. Pastor Benny, Pastor Benny silakan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dengan otoritas Kristus yang ada pada setiap umat-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, dengan menggunakan nama di atas segala nama, yaitu Tuhan Yesus, di mana setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku, setiap penguasa di udara, setiap kuasa apapun di atas kolong langit tunduk, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami melepaskan roh persatuan, kami hadirkan roh kerendahan hati, kami lepaskan roh agape Bapa.
Kami lepaskan roh takut akan Tuhan. Kami lepaskan roh puji-pujian penyembahan. Kami lepaskan roh ucapan syukur. Tuhan Yesus, kami meteraikan berdua mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sesuai dengan kata-kata kami, sesuai dengan iman kami menyatu di dalam nama Tuhan Yesus, di mana Tuhan yang menyatukan, bukan cinta manusia, bukan perasaan manusia, bukan emosi manusia, tetapi Tuhan Yesus yang menyatukan engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah keturunanmu adalah keturunan ilahi, anak-anak yang takut akan Tuhan, karena engkau adalah orang yang sangat takut akan Tuhan. Kalian berdua adalah orang yang sangat cinta kepada Tuhan. Kalian berdua cinta firman, cinta puji-pujian, pengagungan kepada Tuhan. Karena pengagungan kalian, rumah tangga kalian, kami sudah serahkan ke dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, hamba meteraikan semua janji mereka berdua di dalam nama Tuhan Yesus. Kami putuskan semua roh-roh yang gak berkenan dipadamu Tuhan. Semua kutuk-kutuk cerai, kutuk-kutuk perselingkuhan, kenajisan, kejahatan, semuanya saya patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus terjadi sesuai dengan kata-kata kami. Kau lihat sesuai terjadi dengan iman mereka. Tuhan Yesus, kami lepaskan juga Tuhan kemakmuran juga secara ekonomi Tuhan, juga masa depan yang cerah Tuhan. Kami ingin melihat mereka berdua diberkati secara ekonomi di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga ingin melihat anak-anak mereka menjadi anak-anak yang menjadi pengabdi bagi orang tua, pengabdi pada Kristus, menjadi pelayan-pelayan, menjadi orang-orang yang mengasihi sesama di dalam nama Tuhan Yesus. Berikan roh rajin di tangan mereka berdua, supaya anak mereka memiliki kerajinan dalam bekerja, dalam belajar, dalam berusaha, dalam menjadi berkat bagi orang lain di dalam nama Tuhan Yesus. Apa saja yang kalian berdua kerjakan dijadikan berhasil oleh Tuhan Yesus, karena semuanya itu bagi kemuliaan nama Tuhan. Semua yang kalian impikan yang sepertinya mustahil, Tuhan adalah jawabannya. Karena apa yang Tuhan kerjakan jauh lebih indah daripada apa yang pernah kalian mimpikan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih, kami ucap syukur. Kami serahkan rumah tangga ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya bahwa pasangan ini sudah Engkau tentukan jauh sebelum dunia alam semesta diciptakan. Hari ini tanggal 7 Oktober 2020 sudah Engkau tentukan Tuhan sejak dari semulanya supaya terjadi. Terima kasih Bapak, terima kasih. Damai sejahtera turun, Engkau berkati bibir, lidah mereka berdua Bapak, urapi supaya kata-kata saling membangun, kata-kata saling menguatkan yang boleh keluar, saling memuji satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, kita syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sekarang kita akan terjemah kudus ya. Gak apa-apa, berdiri aja. Kita akan terjemah kudus. Dibuka aja gak apa-apa ya. Cantik lah ini ini. Oke ya, terjemah kudus. Mungkin bisa siapa begini ya. Begini yang bariskan ya. Kali ini kalian ambil satu, masing-masing ambil satu, dibuka. Tapi yang membuka adalah Mas Toyo dua-duanya. Jadi Mas Toyo yang bukain Mbak Lili. Untuk Mas Toyo juga buka untuk dirinya sendiri. Rotinya, silahkan rotinya. Oh iya, dibuka dulu ya. Ya karena pandemi ini ya. Oke, pertama kita makan roti dulu ya, tapi saya baca dulu ya.
Roti di tangan kanan, terus minumannya di tangan kiri, pelan-pelan tekan. Jadi diangkat aja, rotinya diangkat ya, tinggi-tinggi aja, apa ya? Bacakannya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, kata Rasul Paulus, telah aku terima dari Tuhan. Jadi apa yang dia mau ngomongin ini, seperti saya akan bacakan ini, dia terima dari Tuhan Yesus. Yaitu pada saat Tuhan Yesus pada malam sebelum dia disalib, Tuhan Yesus mengambil roti. Dan sesudah itu dia mengucap syukur atas roti itu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan hamba mengucap syukur untuk roti yang mereka sedang makan Tuhan. Tuhan Yesus, waktu itu Yesus memecah-mecah roti itu, dia bilang gini, roti ini seperti juga yang sedang dipegang oleh Mbak Lili sama Mas Koyo ini, itu roti itu adalah tubuhnya Tuhan Yesus. Tubuhnya Tuhan Yesus. Dia bilang, inilah tubuhku yang diserahkan buat Mas Koyo sama Mbak Lili. Perbuatannya akan Mbak Lili dan Mas Koyo lakukan adalah perbuatan untuk mengingat Tuhan. Kalau Mbak Lili sama Mas Koyo percaya, kayak dimakan di dalam nama Tuhan Yesus. Kayak dimakan silahkan Tuhan Yesus. Sekarang mau ngambil ini pegang dulu. Gak usah tinggi-tinggi, gak apa-apa ya. Demikian juga ia mengambil cawan, sudah makannya berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini sekali meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Tuhan Yesus datang. Jadi dengan minum anggur ini kita menghadirkan Tuhan dalam bentuk darah dan tubuh. Saya persilakan bagi senang Mas Koyo. Saya mengucap syukur, kita berdoa sebentar ya. Tuhan Yesus, saya mengucap syukur untuk peristiwa yang indah ini Tuhan. Nama-Mu saya dibesarkan bagi pasangan ini Tuhan. Kami akan mengucap syukur, terima kasih. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami melihat jauh ke depan Tuhan. Keluarga ini akan menjadi berkat bagi banyak orang, bagi bangsa-bangsa, bagi keluarga mereka. Banyak orang melihat bahwa keluarga ini sangat diberkati Tuhan. Dan semua orang akan berkata di sekitar mereka bahwa Mas Koyo dan Bali ini adalah orang yang sangat disertai Tuhan. Ada Tuhan di dalam pernikahan mereka. Terjadi sudah kata-kata ini. Kita akan lanjutkan sebuah lagu di sini yang memberkati. Saya akan mengujikan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because His Spirit, Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because His Spirit, Jesus Christ, His Son, and now let the weak say, I am strong. Let the poor
say I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say I am strong. Let the poor say I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Dengan hati bersyukur pada Bapa yang kudus, syukur karena diberikan anaknya Yesus. Dengan hati bersyukur pada Bapa yang kudus, syukur karena diberikan anaknya Yesus. Kini yang lemah berkata ku kuat, yang miskin berkata ku kaya, karena semua telah Tuhan perbuat bagi kita. Ini yang lemah berkata ku kuat, yang miskin berkata ku kaya, karena semua telah Tuhan perbuat bagi kita. Syukur dalam segala hal, bersyukur. Syukur. Kita masuk ke dalam doa. Kembali kami datang padamu ya Bapa, Allah yang hidup. Sungguh luar biasa Tuhan, kami kagum akan kebesaran-Mu, di mana ibadah ini sudah berjalan dengan baik. Kami mengucap syukur atasnya. Kami kembalikan segala hormat, kemuliaan, keagungan, dan kekuatan hanya bagi-Mu, Allah Bapa di surga. Di dalam kekudusan firman-Mu Yesus Kristus Tuhan, kami percaya bahwa dua anak-Mu yang kekasih, Sutoyo dan Lili ya Tuhan, bukan lagi dua, melainkan sudah menjadi satu dalam pemberkatan kudus pada pagi hari ini. Engkau sendiri akan beracara dalam mengarungi bahtera rumah tangga mereka Tuhan. Kami percaya bahwa Shekinah Glory akan turun ke kehidupan rumah tangga ini Tuhan, sampai mereka beranak cucu, sampai mau memisahkan mereka tetap satu, saling mengasihi, saling menghormati satu sama lain, dan menopang, menolong dalam menghadapi segala sesuatu, karena mereka mempunyai dasar iman yang teguh di dalam Engkau, bahwa Engkau selalu hadir di tengah-tengah kehidupan keluarga ini. Terima kasih Bapa Tuhan Yesus Kristus Roh Kudus untuk ibadah pemberkatan pada pagi dan siang hari ini. Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami. Terpujilah nama-Mu dari kekal sampai kekal. Allah Bapa Putra Roh Kudus, tidak yang kudus. Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekarang kami kasih kesempatan dari pihak keluarga untuk mengucapkan kata-kata terima kasih atau apa, tidak
pemberkatan ibadah ini. Yo, ada pesan ke apa atau jangan atau apa? Ya coba ulangi lagi kan. Yes. Ya. Ya, bagaimana? Ini ada pesan apa ya? Iya, ada pesan bahwa jangan ya. Ya. Iya, terima kasih. Halo. Oh, peace. Siap, Bapak nambah. Lanjutkan, Pak. Mari tugas kayak ini. Oke. Siap. Lanjutkan. Oke. Terima kasih, Om. Mana itu? Dun. Ya, nanti kalau ada waktu beli. Ya. Ya nggak apa-apa kalau ini lagi di belakang nggak apa-apa beli. Halo brother. Yo. Ini. Ingatnya kecil, sekarang udah besar, udah berubah. Itu pakai baju apa itu? Pendidikan tak? Oh ya, oke. Selamat pendidikannya. Kalau dia lagi sibuk apa boleh, nanti aja sudah. Halo. Oh iya, sudah gede semua nih. Hai bro. Oke, thank you bro. Kalau ini bawa foto ya? Foto? Iya. Ada.
Berapa fotonya satu? Satu aja ya. Iya. Bang, Mas Toyonya aja. Wes mah ya. Iya, wes mah Pak, kembali lagi. Ya, kembali lagi tidak lagi lanjutkan lagi. Cek mah. Ya, terima kasih Ti. Ya, terima kasih pada kedua pihak keluarga yang sudah memberikan ucapan selamat juga support dan encouragement untuk Pak Sutoyo dan Bu Lili. Foto Bang. Ini loh ambilan satu. Satu. Oh iya. Suratnya ada Pak? Tahu ya? Surat kelurahan itu ya. Iya. Dua aja Pak. Saya sama dulu. Iya. Surat apa? Surat kelurahan. Itu kopi semua tak? Iya. Ini ngomong. Asli nih. Ini asli. Kamu enggak apa? Kami enggak pun. Belajarmu asli. Ini asli tuh. Asli Oh, ini tuh. oh, sebenarnya. Jadi ada orang itu. Asli yang benar ini. Hasilnya apa? Oh. Ini kopinya ya? Ini gimana? Mana ya? Salah satu tengah ya? Dari dua-duanya. Silakan tanda tangan. Oh, sudah. Oh, silakan dulu berarti. Iya. Ini kena materi dua-duanya ya? Kamu kartu itu Nah.
Ini ya. Ya. Ini. Nah, ini. Oke, selamat ya. Ini. Oke, mungkin sampai di sini ya. Iya. Bacaan kita yang ini ya. Nanti ya. Kita foto dulu ya. Iya, foto ya. Mungkin foto kita tuh sama saksi ya, para saksi ya. Boleh sampai bisa bantu foto kali ya? Iya. Ya, ayo foto ya. Gimana? Ayo, kita nih. Karena foto di belakangnya ini. Tulisannya. Oh, gitu ya. Nah, kalau di sini kilo loh. Iya. Oke, iya. Maksudnya di sini lah. Ya. Di sini nggak apa-apa. Di sini ya. Oh. Membelakangi Ya, kamera dulu ya. Coba di motor. Dari sini ya. Sini. Saksi. Saksi. Ya. Sini juga bisa. Dari sini. Oh, di sana aja ya. Oh iya ya. Muat. Sip. 1, 2, 3. Sampai kaki nggak ada. Soalnya bajunya bagus. Di sana loh, ya. Kakinya, ya soalnya bajunya bagus. Ya. Nah. Satu, 2, 3. Sip. Ya, masih ada.
Ya, kita matikan ya, Maya. Oh iya, Pak Sutoyo ini Alkitabnya